You are the cause of my euphoria. Take my hand, babe. Cause of my euphoria. Now with you, Pernikahan yang tidak didasari cinta dalam suatu hubungan hanya dikarenakan keterpaksaan kedua belah pihak. Itu yang kamu dan suamimu rasakan. Kalian menikah hanya karena perjodohan keluarga. Mereka melakukan pernikahan ini sewaktu kalian kecil. Kamu dan suamimu sudah menjadi suami istri dari usia kalian masih bayi. Dan sekarang usiamu 20 tahun. Ini seperti mimpi buat kalian berdua. Karena tiba-tiba orang tua kalian mengatakan tentang perjodohan ini pada kalian. Tentu saja kalian berdua tidak terima dengan pernikahan ini. Terlebih-lebih suamimu itu. Dirinya sudah memiliki kekasihnya yang sebentar lagi dirinya akan melamar wanita yang dia cintai itu. Berbeda denganmu, kamu tidak memiliki kekasih. Meskipun kamu tidak memiliki kekasih seperti dirinya, tapi selama ini kamu diam-diam menyukai kakak kelasmu sejak kamu masih SMP. Tapi kamu tidak berani mengungkapkan perasaanmu itu sampai hari ini. Karena kakak kelasmu itu menyukai wanita pintar dan juga baik-baik. Dan kedua hal utama itu tidak kamu miliki. Kamu tidak pintar dan juga bergaul dengan sembarangan orang hingga dirimu terlihat bukan wanita baik-baik. Namun, apapun itu, kamu dan pria yang sudah menjadi suamimu itu, kalian berdua sudah tinggal serumah sekarang. Kepribadian kalian berbeda. Kamu yang ceria dan juga banyak berbicara harus tinggal bersama dengan pria yang seperti es batu dan juga gak boleh membuat keributan di rumahnya. Kamu benar-benar tidak tahan tinggal di rumah itu bersama dengannya. Hingga suatu hari selepas pulang kuliahmu, kamu tidak pulang ke rumah itu, kamu menginap di rumah temanmu. Dirinya tentu saja mencarimu, dan hal yang tidak kamu duga adalah dirinya menemukanmu, padahal itu cukup mustahil. Dan yang lebih parahnya lagi, malam itu kamu menginap di apartemen teman priamu. Kamu meminta tolong pada teman priamu itu dengan mengatakan kalau kamu tidak mengenalnya. Teriaknya sangat marah. Teriakmu juga tak kalah marah. Menarik kamu dengan ancam Johnny karena mengkhawatirkanmu. Karena kamu tidak ingin masalah semakin membesar, kamu pun memutuskan untuk ikut dengan dirinya. Jelasmu agar temanmu itu tidak menelepon polisi. Entah bagaimana dirinya bisa menemukanmu, yang padahal dulunya orang tuamu tidak pernah sekalipun menemukanmu saat kamu menginap di rumah temanmu. Bukankah dirinya cukup jenius? Padahal kamu dan dirinya baru tinggal beberapa minggu yang lalu, tapi dirinya bisa menemukan persembunyianmu dengan mudah. Suamimu itu bernama Park Jimin, direktur utama di perusahaan teknologi informasi, atau bisa dibilang dari tanyanya dengan pertanyaan,
yang membuatmu cukup marah dan tersinggung. Jimin menatapmu dan sedikit menyesali dengan kata-kata kasarnya itu. Perintahmu marah yang hampir menangis. Kini kamu marah-marah sambil menangis, menyuruhnya menghentikan mobilnya. Jimin bukannya menghentikan mobilnya, tetapi dirinya malah menancap gas semakin cepat lagi. Di sepanjang jalan kamu terus menangis dan marah-marah karena tidak bisa terima Jimin. Jimin tidak berkata apapun, dirinya hanya melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga membuatmu panik dan juga takut. Dan membuatmu berhenti menangis, kemudian duduk diam meskipun dirimu terlihat sedikit terdesak. Jimin masih menggenggam tanganmu dan menarik kamu sampai ke dalam apartemen. Memangnya kamu siapa? Bisa mengatur-ngatur aku, ha? Suami? Ah, yang benar saja. Tanya dirimu pada Jimin sambil menertawakan dirinya. Jimin cukup kesal melihat wajahmu yang menertawakan dirinya. Enggak salah, hanya saja aku tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Apalagi menganggap dirimu sebagai suamiku. Jadi, gak perlu sok-sokan mengatakan kalau kamu suamiku. Dan juga melarang ataupun mengatur-ngatur diriku. Weh, apa kamu keberatan, hah? Ya, Tuan Park Jimin. Aku tidak masalah Anda membawa kekasih Anda ke apartemen ini. Dan bahkan menghabiskan malam Anda dengannya. Aku tidak melarang Anda ataupun mengatur-ngatur kehidupan Anda. Jadi, tolong saling menghargai. Jimin pernah 2 kali membawa kekasihnya ke apartemen di saat kamu sedang pergi kuliah. Namun kedua kalinya tuh kamu tidak sengaja mendengar suara-suara aneh di dalam kamar Jimin saat kamu ingin masuk ke kamarmu. Dan Jimin sangat terkejut saat mengetahui kalau kamu tahu tentang apa yang dirinya bawa. Kamu tidak perlu bertanya-tanya kenapa aku bisa tahu. Karena aku tidak sengaja meninggalkan barangku dan tidak kesengajaan itu terjadi kedua kalinya. Kamu mencoba untuk pergi. Oh, membalik ke arah Jimin. Apa kekasihmu itu? Tanyamu sambil tersenyum menyindir. Mo terkejut dengan tingkah lakumu yang cukup berani itu. Kamu terlihat sangat puas karena melihat balik Jimin, dan wajah Jimin terlihat sangat merah karena marah. Dia pikir dirinya siapa? Bisa bersikap seolah-olah. Tapi bagaimana dirinya tahu kalau aku berada di rumah Johnny?
Sebelumnya, apa dan Oma pun tidak akan tahu. Oh my god, YN. Kamu tersadar kalau dirinya pasti melacak dirimu lewat ponselmu. Nih, kata Oma dia profesor teknologi informasi yang cukup terkenal. Dirinya pasti menemukan diriku karena telah melacak keberadaanku di sana. Oke, En. Lain kali, jika kamu ingin menginap di tempat teman, maka kamu harus mematikan handphonemu terlebih dahulu sebelum kamu pergi ke tempat tujuanmu.